Kebangkitan Rakyat Indonesia 20 Mei tahun 1908. Dengan dimulainya sejarah pergerakan bangsa Indonesia secara teratur dan modern, menentang pengaruh penjajahan, baik di lapangan politik maupun ekonomi dan sosial, menimbulkan pula perubahan jiwa di daerah yang memiliki jiwa yang melawan penjajah. Meskipun pada tahun 1908 di Jawa telah berdiri Budi Utomo dengan resmi dan berita gerakan tersebut banyak juga diikuti di Sumatera Selatan, akan tetapi rupanya kurang dapat menarik perhatian rakyat. Banyak yang pada umumnya fanatik terhadap ajaran agama Islam. Barulah setelah berdirinya Sarekat Dagang Islam di tahun 1911 yang dipimpin langsung oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Sarekat Islam dalam tahun 1912 yang menggunakan ajaran Islam sebagai faktor mana dalam mencapai maksud dan tujuannya. Rakyat di daerah Sumatera Selatan lebih banyak tertarik memasuki gelanggang pergerakan dan berorganisasi yang teratur itu. Dalam rentang waktu antara tahun 1912 hingga 1916, oleh beberapa penganjur Sarekat Islam itu dibawalah cita-cita dan organisasi Sarekat Islam tersebut ke daerah-daerah dan secara spontan mendapat sambutan hebat dari hampir seluruh Sumatera Selatan. Kepemimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia semakin bermutu ketika sejumlah bekas aktivis mahasiswa tamatan Timur Tengah pulang kembali ke Palembang sekitar pergantian tahun 1929 hingga 1930 untuk bergabung dengan partai ini. Mereka umumnya bekerja sebagai guru sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar luas sampai daerah pedalaman. Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI, organisasi tempat berkumpulnya kaum terpelajar yang dibentuk atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Azhari yang pulang dari Kairo sekitar akhir 1929, merupakan tank pergerakan mereka. Dalam spektrum politik, PII sebagai organ PSII masuk dalam kelompok modernis atau kaum muda yang mengambil jarak dan anti kolonial. Melalui sekolah-sekolah agama yang tersebar hingga daerah pedalaman dan kontak dengan sesama anggota partai serta media massa, jaringan pergerakan anti kolonial menemukan bentuknya yang baru. Bahkan seorang guru agama dari pedalaman mencoba menyikapi perubahan zaman dengan nasionalisme keagamaan. A.S. Macik, tokoh PSII yang belum lama tiba dari Cirebon pada awal 1933, mengawali kegiatan partai dengan mengunjungi sekolah-sekolah agama di pedalaman Palembang. A.S. Macik dan beberapa koleganya dari kota Palembang mengirimkan pertolongan dibantu tenaga-tenaga sukarelawan Sarekat Islam Afdeling Panda atau SIAP kota Palembang, yang kemudian bergabung dengan PSII lokal yang berpusat di Sekolah Agama Al-Irsyad Muara II yang berdiri sekitar tahun 1926. Propaganda Partai Sarekat Islam Indonesia yang cukup mengena saat itu adalah, daripada mengharapkan bantuan dari penguasa kolonial, lebih baik menerima santunan ikhlas dari Partai Sarekat Islam Indonesia, baik secara materi maupun rohani. Partai Sarekat Islam Indonesia
tampaknya mampu menjadi juru penolong. Sekitar 75% rumah yang hancur dapat dibangun kembali. Sebelum itu, mereka mengumpulkan para penduduk yang tertimpa bencana. Mereka memberikan bantuan uang dan makanan, minuman sekadarnya. Di samping itu, mereka berceramah agama kepada setiap penduduk yang dilanda musibah untuk tetap sabar dan selalu ingat Tuhan yang menguji hambanya dengan berbagai cobaan. Propagandis Partai Sarekat Islam Indonesia Lokal memang sigap mengangkat isu peduli rakyat dengan nada serupa seperti diperjuangkan Sarekat Islam masa silam. Mereka juga menyinggung adat Heffingen atau penghapusan beban adat seperti pajak dan kerja rodi. Isu tersebut dimunculkan kembali dan mereka menjanjikan penduduk akan terbebas dari pajak jika bergabung dengan Partai Sarekat Islam Indonesia. Hanya dengan membayar 25 gulden kepada PSI, maka Gunung Seminung, sebuah gunung yang berbatasan dengan daerah Lampung Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, akan diserahkan kepada penduduk Ranau. Pada tanggal 15 Februari 1930, Presiden Partai Sarekat Islam Indonesia Cabang Ranau, Tuan A. Rifai, ditangkap atas permintaan magistrat atau penguasa setempat kepada HPB Muara II, dan hari itu juga dibawa ke Krui untuk ditahan di sana karena ia dituduh menghasut rakyat tentang Herendiens atau pungutan pajak tanah. Di Efteling Krui dalam koran Perca Selatan yang tertanggal 25 September 1930. Rifai adalah orang yang menggerakkan protes menuntut pengembalian tanah Seminung. Dalam buku Perca Selatan halaman 58, bahwasannya koresponden Pangku dari Muara II mengabarkan bahwa ditangkapnya A. Rifai berkaitan dengan ditangkapnya para leden Partai Sarekat Islam, yaitu Haji Zaini dan Ahmad Sari dari Krui. Bundel surat-surat dan karcis atau kartu anggota Lid Partai Sarekat Islam ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Itu tertulis dalam Perca Selatan 7 Oktober 1930. Pangku menurunkan berita dengan judul ditangkapnya kaum Partai Sarekat Islam Ranau dan Krui. Adu mulut dan aksi duel terjadi saat penggeledahan di rumah Abu Nawar, Ranau. Keributan itu terjadi antara Abu Nawar dan pegawai polisi. Sebelumnya, Haji Agus Salim, petinggi pusat Partai Sarekat Islam Indonesia, masuk ke tanah Ranau untuk mempropagandakan penghapusan pajak rakyat atau Herendiens yang telah membuat rakyat menderita. Rifai ditangkap karena membela dua leden atau pemimpin Partai Sarekat Islam yang aktif mempropagandakan penghapusan pajak. Akmal, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia dari Afdeling Baturaja, menerangkan bahwa Rifai telah menolong membuatkan rekes atau surat permohonan yang ditandatangani penduduk setempat sebagai dasar pernyataan keberatan terhadap pemerintah. Selain itu, Rifai terkait beberapa orang dari Margaliwa yang akan mendirikan sekolah cabang dari Al-Irsyad, di mana calon gurunya Haji Zaini telah dihukum 3 tahun penjara. Kabar ditangkapnya Rifai segera sampai ke telinga Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto berkata, "Saya datang kemari berhubung dengan tertangkapnya saudara Ahmad Rifai yang telah dibebaskan." Kedatangan Cokro Aminoto tertulis pada tanggal 24 September 1930.
pucuk pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia tersebut hadir di Tanah Ranau untuk menerangkan bahwa sikap dan asas Partai Sarekat Islam Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Haji Umar Said Cokro Aminoto di depan hadapan warga kurang lebih 1.000 orang mengatakan asas-asas Partai Sarekat Islam Indonesia yaitu menuntut kemerdekaan Indonesia dengan berasaskan agama Islam. Partai Sarekat Islam selamanya mengemukakan segala keberatan-keberatan yang mengenai rakyat Indonesia. Begitu pula sikap Partai Sarekat Islam Indonesia terhadap pada Herendiyens selamanya menuntut hapusnya aturan itu sampai kapan saja. Pidato tersebut disampaikan pada tanggal 14 Oktober 1930 pada acara Open Bar Vergadering Partai Sarekat Islam Afdeling Ranau. Haji Umar Said Cokro Aminoto sangat dikenal di Ranau karena ia sering turun ke bawah dan selalu bertandang ke Gunung Seminung. Seminung adalah daerah basis massa Partai Sarekat Islam Indonesia terbesar di Ranau, sehingga Gunung Seminung disebut sebagai Gunung Partai Sarekat Islam Indonesia. Kenapa disebut Gunung Partai Sarekat Islam Indonesia? Dikarenakan Partai Sarekat Islam Indonesia berjuang mempertahankan gunung tersebut untuk dimiliki oleh rakyat dari ancaman undermining pemerintah Belanda. Siapapun boleh menggarap ladang di gunung itu, berapapun luasnya, tanpa perlu lagi membayar pajak. Demikian salah satu ajakan propagandis Partai Sarekat Islam Indonesia. Pengaruh Sarekat Islam di pedesaan zaman sebelumnya sedemikian besar sehingga dapat membuat desa-desa Sarekat Islam sekarang meningkat dengan menjadikan Gunung Seminung sebagai Gunung Partai Sarekat Islam Indonesia. Tak pelak, propaganda semacam itu membuat warga kampung berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia setempat. Hiruk-pikuk pendaftaran konon sempat membuat penduduk yang bukan anggota Partai Sarekat Islam Indonesia menjadi panik. Propaganda unik seperti itu juga dapat ditemukan di daerah Banyu Asin, Ogan, Komering, dan Rawas antara bulan Februari sampai Agustus 1933. Misalnya, Partai Sarekat Islam Indonesia lokal melakukan propaganda di Marga Muara Talang, Banyu Asin. Demikianlah kiprah Partai Sarekat Islam Indonesia dan kedatangan Haji Umar Said Cokro Aminoto ke Danau Ranau. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.